Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari dari kelas 3E, program studi agribisnis. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari ujian akhir semester mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian. Jadi langsung saja saya bacakan soalnya, nanti saya langsung menjawabnya. Oke, soal yang pertama adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimasi limbah adalah dengan menerapkan 6R. 6R itu terdiri dari rating, reduce, route, recycle, responsible disposal, dan jelaskan secara detail. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor pertama, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini yang pertama adalah ada rating, dan rating ini memiliki arti yang paling penting. Rating sendiri itu artinya memikirkan kembali ya. Jadi di sini kita diharuskan berpikirlah lebih dari sekali sebelum kita membeli barang tersebut. Barang tersebut bagi kita sangat penting atau tidak. Misalkan benar-benar penting, silakan dibeli. Misalkan tidak begitu penting, lebih baik tidak usah dibeli. Karena apa? Nanti barang yang tidak penting itu bakalan menumpuk dan tidak digunakan, dan akhirnya bakalan menjadi tumpukan sampah. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah refuse atau menolak ya. Dan di sini tuh dimana kita sebisa mungkin menolak produk-produk yang nantinya akan menimbulkan sampah yang sulit terurai. Contohnya ya plastik non organik ya, barang-barang non organik seperti itu, ataupun kemasan botol air mineral seperti itu tidak bisa terurai. Jadi lebih baiknya jika kita menggunakan botol minuman sendiri dari rumah, atau kita membawa botol minuman sendiri dari rumah. Seperti itu. Langsung saja yang selanjutnya ada reduce atau mengurangi. Di mana kita sebanyak mungkin harus mengurangi produk yang menimbulkan sampah, contohnya plastik dan yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya di sini ada reuse atau menggunakan kembali. Maksudnya di sini tuh dimana kita menggunakan kembali barang-barang yang masih layak untuk dipakai. Contohnya jangan jauh-jauh ya, kita beli air mineral. Nah itu kan kemasannya tidak bisa teruraikan, dan dimana kemasan itu bisa digunakan kembali. Contohnya sebagai apa? Kita bisa gunakan kembali sebagai pot bunga. Itu bisa banget, pot bunga yang digantung seperti itu bisa. Untuk wadah deterjen pun juga bisa. Jadi masih terpakai kembali gitu. Dan jangan dibuang sia-sia, nanti akan menumpuk plastiknya kalau tidak diolah kembali. Dan selanjutnya di sini ada rot atau pembusukan. Jika masih ada sisa makanan, pasti kita cukup dengan membuat kompos dari material tersebut. Tentu tidak dengan dengan mencampurkan dengan sampah organik lainnya seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini masih ada sisa makanan tuh ya, kita cukup dengan membuatnya kompos gitu, tidak usah dicampur dengan sampah anorganik lainnya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada responsible disposal, yang artinya bertanggung jawab dalam pembuangan sampah. Maksudnya kita harus bertanggung jawab. Misalkan kita membuang sampah nih ya, sampahnya berupa sampah plastik misalkan. Nah, kita harus bertanggung jawab tuh sampah tersebut supaya tidak mencemari lingkungan, itu kita olah seperti apa, atau diolah kembali, atau dibuat apa supaya tidak mencemari lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Di sini merupakan tahapan awal yang harus. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Nah, perencanaan dan pengorganisasian ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam produksi bersih, dalam audit produksi bersih ya. Tahapan dari proses ini meliputi komitmen manajemen, pembentukan tim program penerapan produksi bersih, penetapan tujuan dan lingkungan program, serta mengidentifikasi sumber pencemar.
Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai komitmen manajemen. Komitmen manajemen sangat penting pada tahap perencanaan dan pengorganisasian. Komitmen ini sangat diperlukan sekali dalam menetapkan kebijakan dalam meminimasi limbah. Dan di sini terdapat pembentukan tim penerapan produksi bersih. Langkah kedua dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian adalah pembentukan tim penerapan produksi bersih. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Lalu di sini ada penetapan tujuan dan lingkup program penerapan produksi bersih. Tujuan dan lingkup program penerapan produksi bersih harus ditetapkan sehingga keberhasilan dari penerapan produksi bersih dapat diukur. Nah, selanjutnya di sini langsung saja ke selanjutnya di sini ada mengidentifikasi sumber pencemar. Tujuannya dari identifikasi sumber pencemar ini, masalah dalam penerapan produksi bersih adalah mengkaji tentang sebab terjadinya limbah tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mencatat semua masalah yang ada yang berkenan dengan limbah atau sebab akibatnya. Lalu mengidentifikasi penyebab pencemaran atau masalah dan menentukan penyebab utama pencemaran tersebut. Lalu langsung saja ke fase pengkajian. Nah, pada tahap fase pengkajian ini, tim akan mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain mengkaji tentang pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar, mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemaran tersebut. Nah, di sini juga ada yang namanya kelayakan ekonomi atau metodologi dan prosedur audit produksi bersih. Nah, selanjutnya ada analisis kelayakan. Kriteria evaluasi teknis antara lain yaitu proses, bahan, peralatan, tenaga kerja. Seperti itu. Lalu langsung saja ke kelayakan ekonominya. Kelayakan ekonomi ini digunakan untuk menentukan apakah penerapan program produksi bersih dapat terus dilanjutkan atau tidak gitu. Analisis ekonomi biasanya dapat terus dilanjutkan atau Nah, yang selanjutnya ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi ini digunakan untuk menentukan apakah penerapan program produksi bersih dapat terus dilanjutkan atau tidak ya. Analisis ekonomi biasanya menggunakan metode standar yang sudah biasa digunakan dalam perhitungan keuangan. Pada umumnya metode analisis yang biasa digunakan itu net present value atau NPV yang biasanya kita kerjakan ya teman-teman. Lalu ada internal rate of return atau IRR. Ya seperti yang mata kuliah ekonomi seperti itu udah ada gitu. BEP atau break even point, lalu ada payback period atau PBP. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99% dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun, sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penanganan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Anda ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Anda lakukan? Di sini saya akan langsung menjawabnya ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini saya akan, misalkan saya menjadi Menteri Perindustrian, di sini saya akan membentuk tim pengelola limbah yang bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola limbah di setiap area produksi atau untuk keseluruhan industri. Jadi seperti itu. Dan tim ini mencangkup beberapa kompeten seperti operator, insinyur, ahli kimia ataupun bisa saja manajer produksi seperti itu. Dan untuk menentukan ruang lingkup limbah dalam hal ini, pengelola juga harus mengetahui alasannya program penilaian limbah perlu dilakukan dan tujuannya, serta tentang perlindungan lingkungan seperti
minimasi limbah. Jadi seperti itu. Nah, melakukan survei atau penilaian limbah setelah upaya meminimasi limbah dilakukan dengan maksimal. Kemudian limbah yang terbentuk selanjutnya diolah dengan memperhatikan baku mutu lingkungan yang berlaku. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ada yang jawabannya kurang enak, kurang sreg, kurang bener. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.